Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika kini tengah melakukan pendalaman mengenai dugaan 11 aplikasi yang melanggar atau menyalahgunakan data pribadi masyarakat. Staf khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM, Dedi Permadi, mengancam untuk menutup akses aplikasi itu di Indonesia jika dalam tenggat waktu 3 hari tidak melakukan perbaikan sistem. Dan berikut kita lihat pernyataan selengkapnya dalam infografis berikut ini. Dikatakan oleh staf khusus Menkominfo Dedi Permadi bahwa Kominfo melakukan pendalaman dan menemukan bahwa memang ada fitur-fitur yang berpotensi untuk penyalahgunaan data pribadi di 11 aplikasi tersebut. Ini disampaikan pada tanggal 22 April 2022 kemarin. Apa saja 11 aplikasi yang diduga bisa mencuri data pribadi dari masyarakat? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Inilah daftar 11 aplikasi yang diduga bisa melanggar dan juga menyalahgunakan data pribadi masyarakat. Yang pertama ada Speed Camera Radar, kemudian ada Al Muazzin Lite, Wi-Fi Mouse, QR and Barcode, Kibla Kompas, Simple Weather and Clock Widget. Ini daftar aplikasi yang diduga. Kemudian di slide berikutnya, lanjutannya, ada sebanyak 11 aplikasi pemirsa yang diduga bisa berpotensi untuk melanggar dan mencuri data pribadi masyarakat. Ada Hansen Next SMS, kemudian SmartKit, ada Al-Quran MP3, kemudian Full Quran MP3 dan juga audio Android ya. Jadi ini adalah daftar aplikasi. Jadi kalau misalkan Anda semua yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ada aplikasi ini di gawai Anda, ini perlu diwaspadai dan juga berhati-hati. Nah, dari daftar 11 aplikasi yang diduga mencuri data pribadi tanpa izin, diantaranya ini merupakan aplikasi yang menyediakan fitur jadwal azan dan juga sholat. Sehingga masyarakat lagi-lagi diminta untuk hati-hati terhadap aplikasi ilegal yang beredar di toko aplikasi. Nah, data-data pribadi apa saja yang berpotensi untuk dicuri dari aplikasi tadi? Yang pertama adalah alamat email atau surel. Ini bisa berpotensi diketahui oleh orang-orang tersebut, kemudian diperjualbelikan. Kemudian ada juga nomor ponsel. Ini data pribadi yang juga paling krusial ya untuk dijaga kerahasiaannya. Kemudian ada juga nomor email dan juga data GPS serta lain-lainnya. Data GPS ini juga berbahaya jika ditahu kondisinya. Ini adalah data-data pribadi yang berpotensi untuk dicuri melalui aplikasi yang diduga tadi. Apa saja upaya Kominfo yang sudah dilakukan untuk mengimbau aplikasi tersebut agar kembali mendeteksi sistemnya untuk kembali meningkatkan keamanan data dari masyarakat. Yang pertama, Kominfo sudah menginstruksikan dari pemilik aplikasi dan pengelola aplikasi tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan juga meningkatkan sistem keamanannya agar data pribadi dari usernya atau penggunanya ini bisa terjaga. Kemudian tenggat waktu yang diberikan ini selama 3 hari, terhitung dari hari Kamis kemarin, tanggal 20 April hingga hari Sabtu, pemirsa, tanggal 23 April 2022. Artinya jatuh temponya sudah kemarin. Ini sudah hari Minggu. Apakah aplikasi tersebut sudah memperbaiki sistem? Kami masih akan menunggu update-annya dari Kominfo. Kemudian jika para pengelola aplikasi tersebut tidak melakukan perbaikan sistem sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, Kominfo nantinya akan menutup dan juga memblokir akses jika tidak dilakukan perbaikan sistem dari 11 aplikasi tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaan mungkin bagi kami semua juga sebagai user begitu, apa sih langkah-langkah pengamanan data pribadi yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan? Ini yang pertama kita bisa lakukan pemirsa adalah untuk melakukan pemutakhiran atau melakukan update sistem keamanan di perangkat gawai Anda, kemudian mengunduh ulang aplikasi yang diduga proses data atau memiliki proses data pribadi tadi. Kemudian menghapus fitur-fitur yang memproses data pribadi tanpa hak. Ini biasanya terms and condition ya, pada saat kita mengunduh aplikasi itu kita dengan tidak sengaja mengklik untuk dapat mengakses akses pribadi ini, kita bisa menghapus fitur tersebut. Kemudian yang keempat adalah jangan memberi data pribadi ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian bagaimana cara kita untuk melindungi data pribadi kita? Ini kita akan lihat di grafis berikutnya seperti ini. Yang pertama adalah gunakan kata sandi kuat dan nyalakan verifikasi login. Jadi ketika ada akun-akun atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan masuk ke akun Anda, ini akan muncul notifikasi dan juga verifikasi login. Ini berupa data yang hanya Anda ketahui. Kemudian hati-hati dengan URL pendek ya, atau ini link pranala yang biasa dibagi melalui beberapa pesan singkat. Hati-hati saat mengklik karena Anda bisa diarahkan menuju ke beberapa laman yang nantinya data Anda dapat terserap langsung ke laman tersebut. Kemudian lakukan data detox ya, atau pencucian semacam data yang memang yang hanya Anda ketahui, kemudian beberapa
filter begitu. Kemudian cek dan juga atur ulang pengaturan privasi di gawai Anda. Nah, dari beberapa fenomena yang sudah terjadi tentu muncul pertanyaan, seperti apa bentuk perlindungan, payung hukumnya, undang-undangnya yang sudah diatur di tanah air. Di mana RUU PDP atau rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada data pribadi masyarakat. Namun hingga saat ini masih belum disahkan oleh DPR. Ini ada beberapa poin-poin yang diatur dalam RUU PDP. Yang pertama adalah jenis data pribadi. Ini semua diatur secara detail di RUU tersebut. Kemudian ada hak pemilik data pribadi siapa saja, yang bisa memproses data pribadi siapa saja. Kemudian kewajiban pengendali data, transfer data pribadi ini bisa dilakukan siapa saja dan pihak berwenangnya siapa, ini turut diatur dalam RUU PDP. Kemudian sanksi administratif bagi yang melanggar. Masih ada 6 poin lagi di grafis berikutnya, kita akan melihat yang poin-poin yang turut diatur dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kita akan lihat di grafis berikutnya adalah larangan dalam penggunaan data pribadi. Itu diatur juga, kemudian pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum, kerjasama internasional, serta peran pemerintah dan juga masyarakat, dan juga ketentuan pidananya seperti apa. Namun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sempat masuk program legislasi nasional atau prolegnas di tahun 2020, namun kembali tertunda dan dijanjikan akan rampung pada 2021 lalu. Penyebab RUU PDP ini tidak kunjung disahkan karena adanya perbedaan pendapat pemirsa mengenai otoritas perlindungan data atau ODP, sehingga masih ada perdebatan di antara pemerintah dan juga anggota DPR dan belum mencapai kata kesepakatan. Nah, inilah adalah beberapa alasan RUU PDP ini juga masih belum disahkan, di mana pemerintah sudah berupaya untuk mengirimkan surat presiden dan juga draft RUU PDP ke DPR. Masih macet ya saat ini di Senayan, kemudian Komisi 1 DPR juga masih menunggu keputusan pimpinan terkait dengan izin perpanjangan masa pembahasan dari RUU PDP ini. Dan kalau kita lihat RUU PDP ini sudah 3 kali masuk di masa persidangan, sehingga Kementerian Kominfo belum dapat memastikan kapan dapat disahkannya RUU PDP ini. Dan pemirsa, rentetan insiden kebocoran data, pencurian data pribadi warga Indonesia, ini tentu bisa menjadi salah satu pengingat dan menjadi alarm agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP harus segera disahkan. Sembari menunggu hal tersebut, masyarakat juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan jeli dalam melakukan pertukaran informasi serta transaksi digital.